Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati kulli jami'il maqam wal husul a'dha mushtahab Hasan Ali Asyadili Syahadul Qadir Jilani Syahidinat Al-Baghdadi Syahbauddin An-Naksabandi wa silsilatul tariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa silsilatul tariqah Syahidiyah wa usulihim wa furuhim أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة حسن الشيخ بكر الشطا وإلى حضرة الشيخ وإلى حضرة خصوصا إلى روحي شيخ زين الدين المالكي وأصولهم وفورهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة خصوصا إلى أرواح أهل القبور من حضر بهذا المجلس المبارك وخصوصا إلى من بنى هذه الولاية Solo Panjenengan Kanjeng Sultan Agung wa ila hadrati Al-Muratakal Arum wa ila hadrati Gede Solo wa ila hadrati Kakang Sadam Rakyat wa ila hadrati Panabana Senopati wa ila hadrati Kakang Panahan wa ila hadrati Kakang Hanis Rawian wa ila hadrati Kakang Selo wa ila hadrati Kakang Tasdo wa ila hadrati Kakang Nubu Petang wa ila hadrati Husan ila Ruhi Kakang Sekotaro wa ila hadrati Husan ila Ruhi Prabu Rawijaya Al-Khamis وإلى حضرتي حسن مشاهير الربوي والمشايخ وكيان مشايخ المنقود المشايخ كمسل المشايخ ونساري مشايخ منور الربيع وإلى حضرتي حسن مندوبينات الزنبل والفريد والأكثر والكبريت والتباس ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا أهل القبور أولياء السال المشر والسماء ولجسدي خصوصا مولانا الحبيب لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وسيد الوالد الشيخ محمد بن علي بن محمد بن عدي عبد الله عمرهما في الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بالأسراره آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واستقبال القبلة lan madhep kiblat halat dzikri dalam tiga zikir awi du'a tawadhu. Jadi kemarin telah kami sampaikan tentang yaitu zikir-zikir setelah sholat. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, kepada para hadirin tentang adab ketika kita berzikir ketika setelah sholat. Jadi adab tentang berzikir setelah sholat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kemarin telah kami sampaikan yang pertama adabnya adalah setiap mau berdoa dimulai dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adabnya. Karena nanti di dalam kitab yang lain dikatakan doa itu tidak akan sekali-kali diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ay muta'alliqun bainas samai wal ardh. Maksudnya adalah tergantung antara langit dan bumi ketika tidak dimulai dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika penutupan juga sama, juga ditutup dengan membaca yaitu sholawat hamdalah Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin amin ya rabbal alamin. Amin itu maksudnya istajib doa'ana. Nanti di dalam tafsir Marah Labid juga dijelaskan amin ay istajib doa'ana. Berarti nopo ketika jenengan membaca amin itu artinya maksudnya ya Allah ijabahilah doaku. Kemudian wa in hafadhalika. Kalau misalnya makmumnya, kalau misalnya kita menjadi makmum berarti mengamini doanya imam.
Warafu yadayhi at-tahirataini hadwa mankibai. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa itu sunnah. Ini jelas diterangkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam, yaitu Imam Zainuddin Al-Malibari. Bahkan di dalam kitab Syarh Ubab dikatakan di dalam kitab Syarh Ubab wa yatrafi hadwa mankibai. Jadi kalau bisa ketika berdoa memang benar-benar tangan kita itu diangkat hadwa mankibai. Jadi sejajar dengan pundak begitu. Jadi diangkat benar-benar, jangan sampai terlalu bawah atau mungkin ditaruh di atas popo kita, paha kita, jangan. Itu adabnya berdoa kurang. Imam Al-Ghazali mengatakan, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Al-Wajiz, hatta yaro gayal ibtih, sampai Kanjeng Nabi itu keleknya itu kalau bisa kelihatan. Jadi ketika kita angkat itu sampai keleknya kelihatan, putihnya keleknya. Kemudian di dalam kitab Al-I'ab, tadi Al-Ubab, sekarang kitab Al-I'ab dikatakan wa yanbaghi hamlasani ala ma yashtaddal amal. Kalau bisa menggunakan pendapat yang kedua, pendapat yang benar-benar mengangkat tangan. Jangan sampai tidak diangkat tangan ketika kita itu. Dalilnya mana? Dalilnya di dalam hadis Sahih Muslim, min raf'ihi yadayhi fil istisqa hatta ra'a bayad ibti. Jadi Kanjeng Nabi itu pas berdoa diangkat, terutama pas doa istisqa diangkat sehingga sahabat itu bisa melihat keleknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa melihat efek-efeknya bisa kelihatan saking terangkatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan mengangkat tangan ketika berdoa bid'ah, tentu adalah pendapat yang kurang benar. Karena memang Rasulullah SAW juga mencontohkan hal tersebut. Kemudian ketika berdoa istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau bisa habis sholat itu jangan iltifat dulu, jangan menghadap ke timur, tetap menghadap ke arah kiblat. Syukur-syukur dalam posisi tahiyat. Kemudian berdoa dalam posisi seperti itu adalah lebih bagus. Ittiba'in, karena mengikuti apa yang menjadi contoh dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Kemudian in kana munfaridan aw ma'muman, baik sholatnya sendiri maupun sholatnya bersama dengan imam. Jadi baik sendiri maupun bersama imam, doanya tetap menghadap ke arah kiblat, itu sunnah. Amal imam wa anapun utawi imam, idza taraka nalikane ninggal sapa imam al-qiyamah ing jumanan lil musalla saking musallane imam alladzi kan huwa utawi yo afdalul utama lahu ketua imam fal afdal mawadu utama iku ja'lu yamini dadekake bagian kiwane imam ilal ma'mumina maring pira-pira makmum wa yasarihi ilal qiblah. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini bahwa ketika misalnya imam itu pengen keluar, jadi bagi imam, jika dia berdiri dari tempat duduknya, habis sholat, habis imam pengen berdiri, maka yang lebih utama adalah menjadikan arah kanan di hadapan makmum dan samping kirinya di arah kiblat. Jadi menjadikan arah kanan itu adalah makmum, samping kirinya arah kiblat. Berarti nak cara imamnya kebriko menawi kok imamnya itu berarti medal riyin, sedangkan di situ masih ada makmum adatnya itu ya arahnya ke arah sini. Jadi di depan makmum itu kemudian berjalan, kemudian sebelah kanannya adalah makmum, kirinya kiblat. Berarti berjalan ke sana kemudian ke belakang sana. Maka di Masjid Agung ini jalannya kan minggir di sebelah utara. Nah, itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi lewatnya ke sebelah utara. Saya begitu kan. Ini. Kemudian wayasar. Kalau nanti ke sopo syekhuna guru itu. Kalau di dalam kitab Madhab Syafi'i kok ada kalimat kola syekhuna, berarti yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian beliau mengatakan, sebentar. Hadza mu'tamad inda Jamalul Ramli, dikatakan amma huwa fa yaj'alu yaminuhu ila ta'adduban ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan fi ghairi mihrabil Masjid Nabawi, kecuali kalau di Masjid Nabawi. Nah, teng Masjid Nabawi jenengan kok salat teng Masjid Nabawi, nah, itu tidak
misalnya masjidnya menghadap ke arah sana ya. Kemudian jenengan sebagai imam atau sebagai makmum pengen keluar, kecuali Masjid Nabawi itu jangan ke arah sana, jangan ke arah sana. Tapi kita menuju ke arah Nabi Muhammad SAW makamnya. Kenapa? Ta'aduban, karena di sana ada kanjeng Nabi, jadi kiblatnya itu di sebelah kanan kita, makamnya kanjeng Nabi di sebelah kiri. Biar apa? Biar tidak mengungkuri kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kan ini imamannya, ini sini makamnya kanjeng Nabi. Jadi kita kata-kata keluar begini. Kalau kita ke sini berarti kita mengungkuri makam Rasulullah SAW. Ini ada perbedaan pendapat untuk khusus makamnya Rasul, khusus Masjid Nabawi. Ta'aduban, karena beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad menurut Imam Romli. Pendapat yang mu'tamad menurut Imam Romli. Wa amma ma'tamad bin Hajar fa huwa yaj'alu yaminihi ila al-ma'mumina wa in kana fil Masjid Nabawi. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar bahwa baik di Masjid Nabawi maupun di luar Masjid Nabawi itu sama saja. Jadi ada dua pendapat di dalam masalah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi menurut Imam Romli itu lebih baik kita menuju ke arah sana. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar tetap ke arah sana daripada ke arah kanan daripada imam. Ini ada dua pendapat. Fahuwa yaj'ali yamun. Qala kama qadha itlaquhum wa yu'addi ila anna al-khulafa ar-rasyidin wa man ba'dahum kanu yusalluna bi mihrabihi sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'rif an ahadin minhum khilafun ma khilafu ma 'arafa minhu fa bahasa istisna'uhu fihi nawar wa in kana lahu wajhun wa wajihun. Ini pokoknya masalah untuk Masjid Nabawi ini memang ulama berbeda pendapat. Khusus Masjid Nabawi memang ada perbedaan pendapat. Begitu juga Masjidil Haram. Kalau kita di luar Masjidil Haram, sholat ba'da subuh nggak boleh, sholat ba'da asar nggak boleh, hukumnya makruh yang nanti bisa diharamkan. Tapi kalau di Masjidil Haram, masih ba'da subuh, masih ba'da asar, jenengan tetap disunahkan sholat. Masih ketika istiwa tetap disunahkan sholat. Likas roti sawabi. Kenapa? Karena besarnya lipatan pahala dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang sholat 2 rakaat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali daripada kita sholat di tempat yang lain. Insya Allah kita semuanya akan selalu bisa haji, bisa umrah nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wansorohu tabi pisai imam la yunafi nadbu dzikri lahu aqibaha li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi nusrifu ilaihi la wala yafutuhu raqibah. Misalnya Pak, jenengan kok sholat bermakmum dengan imam yang tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maksud kula, jenengan bermakmum dengan imam yang imam itu enggak zikir ba'da sholat, enggak bimbing, enggak mengeraskan suaranya setelah berzikir ba'da sholat. Berarti tidak melakukan sunnah kanjeng Nabi Muhammad, tidak melakukan apa yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bagi makmum tidak fatat, tidak batal kesunatan bagi makmum untuk melakukan zikir. Artinya jenengan menawi pengen zikir piyambak betul nopo-nopo. Artinya ketika habis sholat imam langsung pergi begitu saja, tidak berzikir, maka bagi panjenengan sebagai makmum tetap disunahkan melakukan zikir ba'da sholat. Wa innama la tunusul perkara alfa wa innamal fa'idu iku pot bihi kelawan ma apa iku kama iku kama lho. Jadi khobarnya dua, wal akhbaru bismani au bi aksara an wahidin tahun syaratu syu'a. Kadang-kadang khobar itu angsal kali. Jadi lahir di dalam kitab Fathul Mu'in ini dikatakan jenengan tidak kehilangan kesunatan berzikir ba'da sholat, tapi kehilangan kesempurnaan sholat. Jadi kalau bisa zikir itu kan berjamaah habis sholat dengan suara yang dikeraskan oleh imam diikuti oleh makmum, kan begitu. Nah, maka di dalam kitab ini dikatakan jenengan tetap dapat kesunatan zikir, tapi kesempurnaan. Tapi kemuliaan zikir dengan berjamaah sebagaimana Rasul contohkan itu tidak jenengan dapatkan. Makanya kalau bisa sholat berjamaah ya di mushola, di masjid yang mana imamnya
habis sholat kemudian melakukan zikir sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, dan dalilnya telah kami sampaikan minggu kemarin dan bisa dilihat di channel YouTube-nya Masjid Agung. Wa qadiyatu kalami mutawi, qadiyah ucapane ulama apa husulusa iku husulusa dzikri hasil pak ganjarane zikir wa injahala lan bodoh sepaman makna semertani kita makna wana darun fikil ismawi. Di dalam kitab ini kemudian dikatakan bahwasanya kesimpulannya adalah bahwa para ulama tentang zikir ba'da sholat ini tetap bersepakat bahwa andaikan imamnya tidak mau berzikir, maka jenengan zikir sendiri tidak apa-apa, dan tidak ada khilaf di antara para ulama akan hal itu. Akan tetapi di dalam kitab ini dikatakan wa nadharu fil isnawi, ada yang baca asnawi, ada yang baca isnawi. Kalau di mana di Kudus ada Imam Asnawi, Mbah Asnawi Kudus, bagomnya dekatnya Sunan Kudus di dalam. Nah di sini ada yang baca isnawi, ada yang baca asnawi, wallahu a'lam, enggak ada harokatnya juga di dalam kitab saya. Wala yata'atta hadza fil Qur'an lita'abbudin bilafdihi fa'usiba qari'uhu wa illam ya'rif maknahu. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya masalah zikir habis sholat itu memang tidaklah dapat disamakan dengan membaca Al-Quran. Dan lagi zikir habis sholat niku Pak tidak sama dengan membaca Quran. Dimana kalau membaca Quran itu mereka baik paham atau tidak artinya maka dapat pahala. Di dalam kitab Manhajus Sawi ditulis oleh beliau Al-Habib Zain bin Semit bahwa beliau Imam Ahmad ibn Hanbal ra'a rabbahu rabbal izzati mi'ata marrah. Beliau pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi 100 kali. Nah, kemudian di mimpi yang ke-100 beliau bertanya, "Au kama qala ma afdalu ma taqarraba bihi wa taqarribuna ilaihi." Ya Allah, apa amalan yang paling kau cintai di antara amal daripada hambamu? Allah mengatakan di kalam ya Ahmad, dengan membaca Al-Quran wahai Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya, bifamin atau ghairi famin? Ya Allah, kira-kira baca Quran itu harus paham atau tidak? Allah mengatakan bifahmin atau ghairi famin. Baik baca Quran itu paham artinya atau tidak, maka tetap mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini membantah, dalil ini membantah daripada orang-orang yang mengatakan, baca Quran kok nggak tahu maknanya. Ini tidak boleh. Dia memang yang paling afdal itu tahu artinya, tahu arti tafsirnya loh Pak, bukan tahu terjemahannya. Kalau jenengan menerjemahkan Quran menggunakan Quran terjemah, kemudian ada bahasa-bahasa murid yang jenengan pahami, haram hukumnya. Kita memahami Quran tentu harus menggunakan ilmu tafsir. Ada ilmu yang diwajibkan di dalam diri kita untuk memahami Al-Quran. Daripada nanti berbahaya, mending jangan membaca terjemah, tapi ikuti kajian di Masjid Agung Surakarta yang memang berbeda di ilmu tafsir. Karena kalau Quran itu dibaca sendiri pakai terjemah, wah jauh sekali. Kalau itu dalam itu wonten beberapa jadwal kajian ilmu tafsir dalam seminggu, insya Allah wonten sekitar 6 tempat. Antara terjemahan kalian antara tafsirnya dan terjemahnya jauh berbeda. Ternyata di dalam terjemahnya maksudnya begini, ternyata di dalam tafsirnya pemahaman yang benar itu para ulama maksudnya tidak seperti itu. Itu adalah banyak sekali terjadi perbedaan pendapat. Maka ketika memahami Al-Quran, maksudnya di sini tidak kok artinya, tapi ya tafsirnya sebagaimana tafsir-tafsir yang telah ditulis oleh para ulama seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Maraghlabi, Likashfi Ma'ani Quranul Majid, tafsir Bahrul Muhit karya Imam Abu Hayyan dan lain sebagainya. Torge nak baca tafsir itu jangan dibaca sendiri, tapi menggunakan berguru kepada ulama yang syaratnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Lo kok bisa nggih? Karena kadang-kadang tafsir itu, kitab-kitab tafsir yang tercetak itu kadang-kadang tidak sama dengan yang dulu pernah tercetak. Misalnya di dalam salah satu tafsir di sana tidak menjelaskan keutamaan dan fadilah zikir atau fadilah membaca surat Yasin bagi orang yang telah meninggal dunia.
Padahal di dalam kitab-kitab terdahulu di dalam judul yang sama itu ada. Makanya pentingnya kita berguru di dalam mengkaji ilmu tafsir agar kita tidak keliru. Kadang-kadang kitab-kitab yang ada di akhir ini itu sudah ditahrif atau mungkin salah cetak, bahasanya salah cetak, tidak seperti kitab-kitab yang ada di zaman dulu. Nah, maka kalau orang itu membaca Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tidak harus memahami artinya. Sudah dapat pahala besar dari Allah. Cuma kalau lebih paham tafsirnya lebih afdol, lebih utama dan lebih sempurna. Dan khusus zikir itu tentu kalau orang itu ingin mendapatkan pahala yang agung, maka hendaknya dia juga memahami apa yang menjadi arti daripada zikir yang dia baca. Tapi kalau yakin kok kalau zikir habis sholat itu jenengan paham artinya. Karena memang zikirnya ya itu saja. Misalnya astagfirullahaladzim, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunilah dosa-dosaku. Syukur-syukur ampun astagfirullah tapi nastaghfirullah, nun. Iku artinya jenengan donga kangge awake dhewe tur nggih kangge jamaah sedaya, kangge masyarakat sedaya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa keluargaku dengan mengganti alif dan dengan nun, nastaghfirullahaladzim. Ini di beberapa tempat memang menggunakan dhamir jamak seperti itu. Seperti Allah Madini, pokoknya kudu pada hadis, kudu pada Rasulullah. Susah. Rasulullah mau sih misalnya pas itu sholat sendirian, Allahumma hdini biman hadait wa afini. Oh berarti kalau baca doa kunut ya Allahumma hdini. Oh tidak. Nah itu bukan berarti kita harus persis kanjeng Nabi dalam urusan itu, tidak. Karena imam itu ya berdoa bersama dengan makmum. Maka sebagaimana ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, Syekh Bakri Saqo di dalam kitab I'anatul Talibin, maka dianjurkan untuk menjadikan dhamir jamak di dalam setiap berdoa sehingga makmumnya juga mendapatkan fadilah. Maksudnya ketika jenengan berdoa, pimpin doa, ya Allah ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, kan mboten ngoten. Nah sedangkan jamaahnya bagaimana? Ya diganti, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Jadi jangan Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afai dan seterusnya. Sama ketika kita berzikir, tentu kalau bisa juga mendoakan muslimin muslimat semuanya. Pokoknya man khodama khotimah. Ini koin. Jenengan kok pengen dimulyakake kalih Gusti Allah. Jenengan kok pengen anak turunan niku mulya gampang. Pokoknya khidmah kalian muslimin muslimat. Enten tiyang sing butuh dikhidmati, dibantu. Pokoknya enten yang butuh bantu, ampun nunggu dibantu. Enten kotoran masjid dan diresiki. Niku wong sing rebutan khidmah kalian yang sanes itu akan dimuliakan khudimah di dalam kitabnya. Khudimah, dia akan dimuliakan, diangkat derajatnya beserta anak turunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu, jangan menunggu dilayani, tapi berusahalah untuk melayani umat. Maka banyak orang yang bertanya, loh itu kiai, anaknya kiai nggak begitu ngajinya biasa-biasa saja. Itu anaknya Pak Takmir A, Pak pengurus Takmir B, ngajinya biasa-biasa saja. Tapi kok ya hafal Quran, kok ya ahli ngaji, kok ya ahli kitab. Ini kepripun kan? Karena orang tuanya khidmah kepada muslimin muslimat, karena orang tuanya khidmah kepada mukminin mukminat, maka anaknya dibuka hatinya, dimudahkan belajar dan menjadi ahli ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo jenengan ketika bisa khidmah kepada Masjid Agung, ketika bisa membantu daripada berjalannya Masjid Agung ini, dibantu semampunya. Semampu panjenengan, minimal jenengan ngaji tengene Jumat paginya tadi niat khidmah. Saya niat hadir di pengajian Jumat pagi khidmah, ikut meramaikan pengajian yang ada Masjid Agung Surakarta. Paham betul paham urusannya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya lalu majelis pengajian, Pak. Jadi sebenarnya pulau niat ngaji keranten perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagian ada embel-embel itu kadang-kadang nafsu muncul. Aku tak ngaji ben iso paham. Oh, anak aku iso paham, kok didelok wong, ahli ilmu, ahli ngaji. Nah, iki susah nafsu tok. Nah, nek kula ngaji derek niate para salaf, derek niate para ulama terdahulu, niat khidmah keramik ke Masjid Agung Surakarta. Insyaallah
anak turun panjenengan, keranten istiqomah panjenengan bakal dimudahkan, bakal digampangkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya makanya kalau kita berpikir harus paham. Misalnya subhanallah, maksudnya jangan betul paham kan dipahami. Subhanallah maha suci Allah, maksudnya Allah itu maha suci. Allahu akbar, maksudnya betul paham kan sering di motor belakang. Allah maha besar betul. Terus alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bahwa betul nanti sing pantes dipuji jenengan gadah kenikmatan, gadah kelebihan. Itu kalau jenengan dipuji hakikatnya yang dipuji oleh Allah. Jenengan bisa paham ilmu, jenengan bisa hadir di majelis ta'lim seperti ini. Kalaupun jenengan dipuji, hakikatnya itu memuji Allah. Karena jenengan bisa datang di sini karena takdir, karena memang dinas dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dipahami. Bi khilafil dzikri la tudda ya'rifahu wa la biwajhihi. Hai, pramila Imam Al-Asnawi ngendika masalah zikir habis sholat niku sithik-sithik kudune paham. Sithik-sithik kudune paham. Al-min min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yen nak saged zikir niku nggih kudu dipahami sithik-sithik mboten kudu sempurna. Sementing sithik-sithik Pak. Apa maksudnya Pak Kiai ngeten? Kados nikah, kecuali sholat maid belum masa keliru. Kalau sering matur sholat maid mboten asal keliru. Nak nyebut mayitin mboten asal keliru. Jenenge kula Pak niku Ahmad Muhammad Musta'ina Sohan jeneng kula. Jadi nek jenengan besok nyolati kula pas kula meninggal nggih Ahmad Muhammad Musta'ina Sohan mboten asal gur Musta'ina Sohan mboten asal. Malah kula sholat maid kanthi maid niki malah mboten napa-napa. Tapi nak nyebut kok keliru mboten sah. Lah niki benten kalian zikir, benten karena akad nikah mboten napa-napa. Kalau ini enten kiai masyhur teng Solo, kiai besar Solo Raya. Niku ngangkat kleru di misalnya Siti Fatimah bin Suparjo. Nah karena beliau sudah sepuh mungkin kleru bin Supanto misalnya seperti itu. Wah langsung rame. Kalau ngatur di dalam kitab Hasyiah Bujairah Al-Khatib, di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhaddad dan lain sebagainya, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwa kesalahan menyebut binti di dalam nikah itu tidak menjadikan sebab tidak sahnya melakukan akad nikah. Yang penting orang-orang tahu, oh saya dimaksud niku niki lho. Saya penting ngertos. Ternyata adik kula nggih wonten adik kula namine Ahmad Muhammad Asghar Sukron Nasuha. Memang disebut Muhammad Asghar Nasuha. Dia betul apa-apa. Sebenarnya tiang atas yang dimaksud itu Asghar itu. Asghar adiknya Pak Musta'in. Betul apa-apa. Sama dengan zikir. Zikir itu yang penting maksudnya ngerti. Oh iya. Akad nikah jadinya sebagai saksi yang penting besok. Oh maksudnya mau salaman itu ya. Tiang niki nikah ke putrine angsa kali tiang lanang niki. Maksudnya ngoten niku. Walaupun pakai bahasa Inggris dengan kira-kira paham betul napa. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunda bulan dan sunatake. Tenggene kita fikih Pak niku ada perbedaan yundabu yusannu kali yustahabu. Tak jenengan buka terjemahan maknanya sami. Yustahabu yundabu kali yusannu. Tapi bedanya kalau yustahabu apa wallahu a'lam bishawab. Kanjeng Nabi lakoni kadang-kadang boten. Kanjeng Nabi melakoni kadang-kadang betul. Yusannu dilakoni terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yundaku Kanjeng Nabi melakoni seneng lakoni ini. Nah niki lho. Niki nek mboten ngaji nggih mboten kersa. Soalnya memang kalau kita hanya membuka terjemahan tumbas serwe dari beli terjemahan kitab Fathul Mu'in enggak ketemunya dianjurkan. Nah dianjurkan di sini ada 3 tingkatan di dalam kitab usul fikih atau qaidul fikih. Bayin dan Kanjeng Nabi niku seneng ayam takila yang kominda sapa man li fardhin maring fardu au naflin utawa sunnah min maudhi sholati saking panggonan sholat man liyashhada supaya nyekseni sapa man lahu ma'asuni lahu maring man apal madhi panggonan haisulam tu'aribhu sekiranya ora itirat apa fadilah. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan bahwa sunnah
bagi kita untuk berpindah dari sholat yang pertama, dari tempat yang pertama, karena mau mengerjakan sholat fardu untuk mengerjakan sholat sunnah, atau sholat sunnah mengerjakan sholat fardu. Paham ya, paham? Jadi sunnah. Kalau itu sebelum masuk ke sini, kalau balik nanti sunnah juga mengulangi sholat itu sunnah, i'adah itu sunnah. Nanti pada bab i'adah akan kami sampaikan ada sekitar 12 keadaan kita disunahkan melakukan sholat untuk kedua kali. Misalnya kalau saya tadi di rumah sudah sholat subuh, misalnya bersama dengan istri, berdua nih. Nah, kalau disunahkan untuk sholat lagi ketika ada orang yang sendirian. Wah, ada orang yang sendirian. Kalau nggak ditemani maka dia sholatnya tidak berjamaah. Maka sunnah mengulangi lagi. Ya, misalnya sudah sholat sendiri, sholat di rumah bersama itu. Dan karena di sini jamaahnya lebih banyak, maka sunnah mengulangi lagi. Makanya kalau sholat boleh diberi. Ini kebetulan apa? Jadi mengulangi. Atau mungkin di Masjid Agung sudah sholat wajib. Ini garwa kulon ini terlalu cantik. Kalau istrinya terlalu cantik, maka makruh bahkan haram diajak ke masjid karena takut menimbulkan fitnah. Maka ketika jenengan mundur saking masjid, sampai rumah sholat malah mboten apa-apa. Tapi jenengan menjadi imam sana. Mboten apa-apa, biar istrinya sholatnya tidak sendirian. Ini kan nanti ada pada bab i'adah. Pada bab i'adah nanti ada 12 keadaan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita disunahkan untuk melakukan i'adah. Ampun tapi kita Solo kudu sering menyebut sunnah Nabi ya wong Solo. Jadi kalau niku menegaskan bahwa setiap apa yang ada di dalam ilmu fikih pasti itu berasal dari hadis atau Quran, yang hadis itu minimal sahih atau hasan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin ulama itu mengeluarkan satu pendapat fikih kalau tidak ada Quran hadisnya. Makanya kalau memiliki boten namung matur fathul mu'entok. Kalau dia maca kitab anakipun, karena memang kula perlu menyampaikan dan meyakinkan bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu ada hadisnya, juga ada Qur'annya. Seperti kemarin zikir habis sholat. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Jadi misalnya ada jenengan sholat wonten mriki di tempat A. Sunnahnya nak jenengan meh sholat sunnah niku pindah tenggene tempat B. Nak apa mboten geser. Jadi jenengan nyinggol kalih kancane samping nggih tidak padha-padha paham ngaji, ya ini paham. Atau Masjid Riyad, Masjid Asgar niku singgol bertahu berarti dia ingin sholat sunnah. Hati-hati mau paham. Singgol tek gitu paham langsung pindah nanti dia. Jadi sunnahnya itu tempatnya sholat fardu dan tempatnya sholat sunnah itu tidak sama. Muta'arrid. Jadi sholatnya fardu di tempat A, sholatnya sunnah di tempat B. Ya sunnahnya di agak belakang. Cuman kalau memang tidak ada tempat ya ijolan sama pinggirnya betul apa ini apa namanya? Al-musalli mutlaqan sawa'un kana imaman aw ma'muman aw munfaridan. Baik jenengan menjadi seorang imam, menjadi seorang makmum atau munfarid. Apabila menawi dalam ngimami, misalnya ngimami di masjid, itu biasanya dari imamat kula rada minggir sithik. Jadi rada geser sithik ya, imamannya gak luas. Geser sithik, yang penting tidak di tempat tadi saya sholat. Sunnahnya seperti itu. Loh, kenapa? Kula pernah matur dumateng Habib Abdullah bin Abi Bakar bin Fadil, guru kula, dosen kula, tenggene Hadramaut. Beliau menjawab begini, ya di dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa agar bumi itu pernah jenengan pakai untuk sholat semuanya, itu alasannya. Jadi misalnya jenengan pernah sholat di sini ya, besok di sini, di sampingnya, sana. Jadi diratani seperti itu. Itu adalah disenangi oleh Allah, disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bumi akan jadi saksi. Orang ini ahli sholat. Ketika jenengan meninggal, orang ini ahli sholat. Aku pernah dipakai untuk tempat sholat. Jadi dikompleti semua. Walaupun cuma dengan satu intah. Kemudian sekedar bismillahirrahmanirrahim ajali sholati fardhi aw nafli bin mawdi sholati muta'alliqun bi yantakila yundaku aw yantakilu yuntaqalu min al-mawdi alladhi shalla fihi ila mawdi akhar yuridu an yusalli fi fardhi aw nafli wa yukrahu mulazamatul makan al-wahid li ghairi imam fil mihrab. Nah,
jenengan sunnahnya pindah. Nak jenengan boten pindah, hukumnya makruh. Seorang makmum kok dia bisa pindah di tempat yang lain ketika sholat sunnah, kok nggak pindah, hukumnya makruh. Kecuali imam. Tenggene kitab I'anatul Thalibin ini kecuali imam. Imam niku nak sampe dia pindah. Kakek kula Kiai Haji Ma'ruf Hadi Ningrat niku menawi teng ngimami salat masjid nika salat sunnah pindah. Cuman umpami kok mboten saged pindah. Wah ini belajar perlu semua. Ihramnya sempit. Nah, maka tidak pindah tidak jadi masalah. Wa amma huwa fala yukrahu khilafan lisuyud haitsu qala. Ini ada khilaf kepada Imam Suyuti yang mengatakan inna bid'atun mufawwatatun fadilatul jama' dan huwa liman itamma bihi. Imam As-Suyuti mengatakan itu adalah perbuatan yang bid'ah. Dikatakan seperti itu di dalam kitab ini. Nah, pendapat yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Bakar bin Fakih tadi adalah pendapat dari kitab Nihayah yang dikarang oleh Imam Romli yang mengatakan wala mafi media ilbiqo bil ibadah. Tujuannya apa? Begini kita anak dipentingkan ben setiap tempat, biar setiap tanah yang ada di dunia ini menjadi saksi bahwa jenengan pernah sholat di tempat tersebut. Jenengan pernah melakukan ibadah di tempat tersebut. Kita jadi wah besok pulang nak sholat tak putar besok subuh mereka pojok mereka sampai sama masjid agung itu pernah dikatakan soalnya seperti itu menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu hukumnya dianjurkan atau disunahkan. Mugi-mugi pertemuan kula wonten ing jam punika menjadi sebab kita akan dibutuh hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini, semua hajat guru-guru kita, semua hajat muslimin muslimat dan juga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah ala man wasallallahu sholih al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علوه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قديم يا من هو في ملكه يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رؤية محمد صلى الله عليه وسلم يقول ترحمنا من برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي وجمع بغيضنا وارزقنا مثله على النبي الذي يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام والعزة الذي لا ترام يا الله يا رحمن بجلالك والوجه أن تنور بكتابك بصرنا وأن تطلق به لساننا وأن تفرج به لساننا وأن تشرح شرعه وينورنا على الحق غيرك ولا يؤتي إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وسيرة حبيبك عليه الصلاة والسلام بلطف وعافية وسلامة واستقامة والكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا رؤية محمد صلى الله عليه وسلم يقول ربنا من برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية ولكل نية صالحة على من وسلم صالح الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.